Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua terjemahan, itu berasal dari dua penafsiran. Penerjemahan dan penafsiran yang pertama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang mampu melakukan puasa, boleh bagi mereka membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Ini yang pertama. Mampu mereka puasa, tapi boleh mereka bayar fidyah. Ini penafsiran yang pertama. Tapi jamaah sekalian, penafsiran yang pertama ini hukumnya sudah mansuh, sudah dihapus. Dulu boleh begitu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwasanya dulu pensyariatan puasa itu bertahap. Dulunya boleh kaum muslimin memilih, mau puasa boleh, mau bayar fidyah boleh. Jadi ini bacaan yang pertama, siapa yang mampu berpuasa boleh bayar fidyah. Artinya dia boleh nggak puasa, tapi gantinya bayar fidyah, boleh memilih. Namun berikutnya dihapus. Ketentuan ini sudah dihapus. Bagi yang mampu berpuasa tidak boleh lagi memilih kecuali puasa. Nggak boleh lagi membayar fidyah. Ini hukum yang terakhir. Sebagaimana insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang di ayat berikutnya. Baik. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukan puasa, maka hendaklah mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi penafsiran yang kedua, yang tidak mampu berpuasa. Siapa yang dimaksud di sini? Orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Artinya orang tua yang masih sanggup puasa dan puasa tidak membahayakannya, itu tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Orang tua itu kan beda-beda kondisinya. Kalau kondisinya jika dia puasa akan membahayakan, maka dia tidak boleh puasa, namun sebagai gantinya dia membayar fidyah. Kemudian tadi sudah kita sebutkan, dikiaskan padanya orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhan. Jadi yang membayar fidyah itu ada dua. Orang tua yang sudah tidak sanggup puasa, atau puasa akan memberatkannya dan membahayakannya. Kemudian yang kedua, orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Maksudnya sudah sulit diharapkan kesembuhannya, karena sakitnya sudah lama nggak sembuh-sembuh. Maka kewajiban mereka sama, tidak harus puasa dan tidak harus mengqadha, melainkan membayar fidyah. Inilah kewajiban mereka. Baik. Kemudian beberapa ketentuan dalam membayar fidyah. Membayar fidyah itu untuk mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan. Artinya setiap hari diganti. Berarti kalau Ramadan itu 30 hari dan dia tidak puasa 30 hari, maka dia harus membayar fidyah sebanyak 30. Sebanyak 30. Berapa banyak yang harus dia keluarkan? Sebanyak nisfu so', setengah so'. Setengah so' itu kurang lebih 1,5 kilogram makanan pokok. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, likulli miskin nisfa so'. Setiap satu orang miskin setengah so'. Setengah so' itu kurang lebih 1,5 kilogram beras. Kalau dia berikan
dalam bentuk makanan pokok, yaitu bahan makanan. Tetapi kalau dia berikan dalam bentuk makanan jadi, tidak harus sebanyak 1,5 kilogram. Tetapi dengan ukuran 1 kali makan sampai kenyang, sampai cukup. Dan ini pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau sudah tua, beliau membuat makanan, lalu beliau undang orang-orang miskin untuk makan ramai-ramai bersama-sama. Iya. Jadi 2 cara itu bisa untuk membayar fidyah. Setengah sok bahan makanan 1,5 kilogram, atau memberi makanan jadi. Sekali makan dia mencukupinya. Baik. Kemudian hendaklah fidyah itu dengan makanan, tidak diuangkan. Karena ayat ini mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah makanan bagi orang miskin. Jadi janganlah diuangkan. Kita ikuti sesuai dengan dalil. Iya. Para sahabat juga mempraktekkan seperti itu. Dan hendaklah kualitas makanan fidyah itu seperti yang biasa kita makan. Jadi kalau kita biasa makan nasi padang, belilah nasi padang. Jangan kita beli yang lebih murah daripada itu. Iya. Kemudian fidyah ini boleh diberikan kepada beberapa orang miskin, boleh juga kepada 1 orang miskin, tidak masalah. Jadi 1,5 kilogram misalkan dikalikan 30 hari, lalu diberikan kepada 1 orang miskin, boleh. Mau dibagikan ke beberapa orang miskin juga boleh. Beda dengan kafarah jima di siang hari bulan Ramadan ketika sedang puasa. Memberi makan 60 orang miskin, itu harus 60 orang. Dan itu gak gampang cari 60 orang miskin. Itu kafarahnya. Kemudian kapan dikeluarkan fidyah? Tidak masalah, boleh di awal, di tengah, atau akhir Ramadan. Tidak masalah. Kemudian kalau ada orang miskin tidak sanggup berpuasa karena sudah tua, membayar fidyah juga dia tidak sanggup, maka tidak ada lagi kewajiban baginya. Jadi puasa sudah tidak wajib, membayar fidyah juga tidak wajib. Iya. Ini bagi orang miskin yang tidak mampu bayar fidyah, puasa juga dia tidak mampu karena sudah tua atau sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Baik.